Kembali lagi di Big Channel. Sebelumnya kita sudah mengunboxing Lamborghini Veneno Grey Red List keluaran Auto Art varian signature, dan juga sudah review LaFerrari keluaran Hot Wheels. Sekarang saya akan mengkomparasikan keduanya. Sebenarnya ini nggak head to head ya, karena untuk lawan dari varian Auto Art Signature sendiri sebenarnya itu varian elite dari Hot Wheels, tapi di sini saya adanya cuma varian standar dari Hot Wheels, yaitu LaFerrari. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mulai dari Lamborghini Veneno keluaran Auto Art. Karena sebelumnya saya cuma unboxing, saya akan lebih fokus ke Lamborghini Veneno keluaran Auto Art. Pertama, dia ini bagian depannya dia nggak bisa dibuka, fix. Tapi di sini dia pintunya bisa dibuka dan mekanisme pintunya agak unik. Kalau di Hot Wheels itu untuk membuka pintu cuma tinggal kita ke atasin aja. Nah, ini untuk buka pintu. Dan karena ini varian standar, dia cuma pintu aja yang bisa dibuka. Kalau di Auto Art itu agak beda. Di sini ada engsel pintunya. Kita mesti geser ke depan. Nah, itu baru kebuka pintunya. Nah, ini interiornya bagus ya. Detail dan tombol-tombolnya diwarnain. Dan di sini kacanya full, jadi nggak kebuka separuh, ya full kacanya. Wipernya juga di sini jauh lebih bagus, dia wipernya posisinya mentok ke bawah, nggak menghalangi kaca depan. Beda sama di Hot Wheels LaFerrari. Di Hot Wheels LaFerrari ini wipernya terlalu ke atas, jadi mengganggu estetika ya, karena dia ngalangin pandangan di kaca depan. Terlalu ke atas dia posisi wipernya. Sama, buka pintu satunya juga sama, dia sistem digeser. Nah, itu agak susah ya, soalnya kecil sih handle-nya. Ini setirnya, dia instrumen speedonya juga ada warnanya sesuai asli, kuning. Dan ini sama kayak Hot Wheels, dia fungsi setirnya untuk dibelok-belokkan. Nah, yang kedua lagi yang beda, bahan. Ini ada emblem Veneno di dalamnya. Bahan bannya, kalau di Auto Art Signature dia karetnya mantep, ada gripnya dan empuk. Beda kalau di Hot Wheels standar, dia itu bannya tuh kayak plastik, dibanding karet tuh ini lebih kayak plastik. Dia keras dan gripnya kurang. Walaupun di sini juga sama, dia steeringnya fungsi. Nah, itu steeringnya fungsi. Tapi sebenarnya kurang detail ya. Ini kalau yang varian elite dia ada tulisan Ferrari di kalipernya. Cuma ini varian standar cuma merah aja. Ini juga dia Auto Art detail, dia bikin sampai ada embossnya di sini. Ini ada embossnya LP 730. Nah, untuk kap mesinnya dia bisa dibuka, tapi mekanisme pembukaannya bukan berupa engsel kayak biasanya. Dia bisa dibuka tapi dilepas, diangkat. Nah, ini kayak gini. Mesinnya diangkat dan kualitas pengecatannya beda. Kalau di atasnya rapi, dia finishingnya halus. Kalau di sisi dalam agak standar lah, nggak di finishing sebagus di sisi luarnya. Tapi di sini dia detail banget mesinnya. Kalau kita lihat ini tuh dia detail banget, bener-bener mantep kayak mobil benerannya. Walaupun sebenarnya saya juga belum pernah lihat sih mobil benerannya secara langsung. Saya juga kurang tahu mekanisme engsel bukanya seperti apa di mobil aslinya, tapi kalau di sini agak seperti mainan ya, karena emang mesti diangkat. Ini dia ada lubang-lubang untuk pengganjalnya waktu ditutup. Jadi kalau kita mau pasang lagi cover engine-nya, kita duluan depan. Nah, gini baru tekan bawah. Nah, itu. Kalau dari sisi estetika desain, sebenarnya dari luar saya suka LaFerrari karena dia di bagian mesinnya itu kaca. Nah, ini. Nah, jadi mesinnya tuh kelihatan dari luar. Walaupun ini varian standar, jadi dia nggak bisa dibuka.
Kalau yang varian Elite itu selain bisa dibuka, di sini ada wing spoiler yang kalau ditarik bisa keluar. Kerennya itu, sama ada emblem LaFerrari-nya di Elite. Cuma di sini dari aesthetic design juga tetap bagus karena walaupun nggak bisa dibuka, dia detail dari mesin tetap bisa terlihat dari luar. Sedangkan kalau di Lamborghini ini dia nggak bisa kelihatan dari luar karena tertutup bodi mesin. Nah, ini uniknya Veneno ini, dia bangga akan negaranya Italia. Di sini ada stripping bendera Italia. Dan warna saya paling suka ini warna grey dengan red list. Ada juga yang warnanya listnya warna hijau, sampai di velgnya juga warna hijau. Lampu belakangnya ini kalau ngeliat mobil aslinya dia ini nyala LED warna merah segaris. Jadi kesannya sangar ini kayak Darth Vader kalau saya lihat sekilas. Exhaust knalpotnya juga dia ada 4 di tengah. Kalau LaFerrari itu standar, exhaust knalpotnya di kiri kanan. Untuk bawah sendiri, nah ini LaFerrari made in China. Ini ke sini, di sini kelihatan diffusersnya. Dan ini ada lips depannya yang lebih menjorok lagi ke depan. Uniknya LaFerrari itu kalau pintunya dibuka, dia bener-bener dibuka angkat ke atas sampai ke bawah-bawah. Jadi ini sana, nah ini kayak ada gapnya gede. Ini mobil aslinya juga kayak gini emang, sampai spakbor bannya kelihatan karena dia pintunya itu bener-bener ngebuka full sampai tepian bawah, jadi nggak ada frame-nya lagi, bener-bener terbuka sampai bawah. Ini kita bisa lihat ini tuh, ini potongan pintunya. Nah, kelemahannya lagi dari yang standar ini, dia nggak ada suspensi, dia mati, nggak ada sistem suspensi di sini. Kalau di Hot Wheels dia suspensinya sama mati juga ternyata, nggak ada suspensi. Nah, mati apa karena mobilnya terlalu ceper ya, jadi suspensinya mati. Di sini juga ada emboss lagi di belakang ini. Nah, ini dia detail-detailnya bener dicetak sama auto art. Untuk harga sendiri sebenarnya terpaut lumayan jauh ya dua varian ini. Lamborghini Veneno ini saya dapat seharga hampir 2 juta. Tapi kebanyakan kalau kita cari-cari di Bukalapak, Tokopedia, kebanyakan yang warna merah. Makanya ini pas kebetulan saya dapat warna grey dengan red list, saya langsung ambil aja. Ini juga detail lampunya bagus ya. Ini DRL-nya kalau nyala, ini kalau di mobil aslinya warna putih DRL. Nah, ini tetap dibuat, dan juga titik-titik DRL tetap ada. Logo Lamborghini-nya juga detail. Sampai di sini motif karbonnya juga tercetak rapih. Motif karbon. Spion juga dia bagus di handle dengan penyangga yang tidak terlalu tinggi. Anehnya di LaFerrari saya juga nggak ngerti kenapa spionnya mesti dibuat seperti ini, terlalu panjang penyangganya. Ini salah satu kelemahan desain di LaFerrari menurut saya, adalah desain spionnya yang kurang bagus, yang nggak bagus, aneh jadi kesannya karena buat penyangga spionnya terlalu panjang. Kalau LaFerrari ini saya beli promo di Indonesia Diecast Expo. Waktu itu kalau beli 1 700.000, beli 2 600. Cuma saya tawar, akhirnya saya dapat ini 650.000. Jadi nggak beda jauh lah sama varian keluaran Burago. Cuma Burago yang varian standar LaFerrari itu dia punya kelebihan, walaupun standar tapi kap mesin dan bagasi depan bisa dibuka. Sedangkan Hot Wheels ini nggak bisa dibuka. Ini coba kita jajarin, kita lihat view-nya. Ini dari depan agak serong. Ini dari depan frontal. Jadi kalau dari dimensi ini memang sama-sama 118, tapi Veneno ini lebih panjang dari LaFerrari. Ini kita perbandingan panjangnya. Kita jajarin. Nah, ini bisa terlihat Veneno ini sedikit lebih panjang dibanding LaFerrari. Kalau dari sini kelihatannya malah gedean LaFerrari ya.
Nah ini dia wingnya itu kelihatan lebih panjang. Lalu ini penampakan dari belakang yang seperti Darth Vader ini, Veneno nyeremin. Kalau LaFerrari itu lebih kalem. Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah model everlasting, kayaknya bakal lebih everlasting Ferrari karena desainnya dia membulat ibarat mobil itu kayak Great Corolla yang keluaran tahun 93 sampai 95 yang membulat itu abadi modelnya sampai sekarang. Nah ini CGR2. Oke, sekian review saya mengenai diecast Lamborghini Veneno Grey Red List keluaran Auto Art variant Signature dan LaFerrari Hot Wheels variant standar. Terima kasih sudah menonton.